Jumpa lagi di acara Poliklinik, membahas hal-hal yang mistis dengan cara menggelitik. Dan pembahasan kita kali ini adalah Gendruwo. Sudah, sudah. Aku menunggumu sampai cengklungen. Ki Jongoyo, Ya. kita sapa-sapa dulu dulur-dulur kita yang selalu setia dengan acara Poliklinik. Banyak dulur-dulur yang setia dengan acara kita yang baru ini. Betul. Baik yang ada dari Suriname, Belanda, Malaysia, Brunei, Darussalam, Qatar. Qatar ber. Oh iya. Mereka mudeng bahasa kita. Walaupun tidak mudeng, tapi bisa menikmati ekspresi dan mimik kita. Oh, berarti harus Sampai jelas ya, ada ekspresi. yang tanya, mimiknya apa? Gitu. Beda itu. Beda. Ini ngombe. Ki Jongoyo, Ya. kemarin kita sudah membahas mengenai Nyi Blorong. Nyi Blorong. Sudah bercerita tentang tuyul. Tuyul. Kali ini banyak sekali DM dan juga inbox yang masuk meminta Ki Jongoyo untuk bercerita tentang Gendruwo. Wow. Begini ya. Kalau membahas tentang gendruwo. Gendruwo itu kalau dalam bahasa Jawa kunonya itu namanya Gandarwo. Oh. Gandarwo itu adalah makhluk buta. Buta. Itu loh, buta. buta. Bukan buta itu. Gandarwo itu apakah masih sedulur dengan Gandar Pecel? Jangan ketawa Ki, saya ini tanyanya serius loh Ki. Ya, sedulur reket itu kalau gendar itu kalau ditemplekkan gitu kan. Bukan, Gandarwo itu sejenis makhluk halus. Jadi beda dengan makhluk hantu-hantu yang lain, ya kan? Kalau hantu misal kuntilanak itu kan dari asalnya dulunya wanita, terus meninggal, terus jadi hantu kuntilanak. Pocongan itu asalnya dari orang yang dikubur, talinya nggak dilepas, jadi pocongan, hantu pocongan. Kalau Gendruwo ini itu memang wujudnya aslinya seperti itu. Memang perwujudan makhluk halus yang benar-benar halus. Makhluk. Berarti memang lahir dari Bapak Simbok yang sudah gendruwo duluan. Iya, dia memang sejenis makhluk yang kalau kita kan makhluk kasar, mereka makhluk halus yang wujudnya seperti itu. Gendruwo. Kalau orang daerah Padang Pasir sana menyebutnya jin. Oh. Kalau di tempat kita nyebutnya levis. Itu beda lagi. Makanya kalau di jalan itu kita jumpai bapak-bapak memakai jarum. Terus ada tulisnya permak jin, itu berarti permak gendruwo ya? Gimana? Itu jin yang levis tadi. Oh iya. Itu perwujudnya gendruwo itu biasanya kalau orang yang pernah melihat perwujudan gendruwo itu bisa dibilang kayak King Kong. Kayak gorila. Dia itu tinggi, besar, hitam. Tapi kok mandangnya ke saya? Jangan main-main. Begitu tinggi, besar, hitam, mandangnya ke saya. Tinggi, besar, hitam, matanya merah, terus punya itu namanya apa? Taring, siung. Taring panjang-panjang. Kukunya panjang-panjang. Hitam, legam, berbulu, diwut-diwut. Oh. Gitu. Dan dia sukanya itu di tempat pojokan. Rumah ini didesain bundar, jadi nggak ada pojokannya. Sampai
saking terkenalnya genderuwo di kalangan anak-anak kecil untuk menakut-nakuti ya toh. Ibunya kan menakut-nakuti biasanya oh ini aku enak genderuwo gitu. Sampai dibikinkan lagu oleh pencipta lagu yang sudah almarhum. Wih, apa ya? Saya belum pernah dengar. Judulnya Genderuwo. Piye? Genderuwo aku rindu. Katakan Itu burung. Lah kan ada wonya. Beda lagi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti tadi loh. Oh sudah. Sudah bentuknya. Asalnya. Asal. Nah, asalnya itu biasanya genderuwo itu dari hutan. Hutan belantara. Lah mungkin karena hutan itu sudah jadi pemukiman, jadi dia tetap tinggal di situ. Kalau sekarang ada genderuwo di rumah-rumah, berarti dulunya itu ngontrak gitu ya? Oh, tak kira genderuwonya ikut ngontrak. Bukan, kan hutannya sudah dihapus, sudah tinggal jadi perkampungan, jadi ya tetap tinggal di situ genderuwo. Karena si genderuwo ini merasa dia yang lebih berhak atau lebih duluan tinggal tempatnya di sini. di situ. Loh, kenapa malah manusia itu mengusir genderuwo itu? Enggak mengusir, yang diusir pohonnya. Enggak diusir. Dia enggak bisa no. Lah kan Apa enggak bisa ngelihat no. oh, maksudnya genderuwonya tetap di situ. Lah begitu ada manusia yang tinggal di rumah itu kan terus manggil orang-orang pinter, manggil-manggil paranormal untuk mengusir genderuwo itu. Berarti kalau begitu saya harus berpihak ke genderuwo karena genderuwo yang lebih duluan. Penempat aslinya ya. Kamu berpihak ke genderuwo. Oh, jadi kamu membelani genderuwo gitu ya? Itu mengenai asalnya sebenarnya memang di hutan. Terus perilaku genderuwo itu sebenarnya seperti apa aja Ki Jongoyo? Genderuwo itu bisa dibilang makhluk yang karena dia kan laki-laki. Biasanya bisa dibilang makhluk yang mesum. Oh, Mesum, tahu mesum? tahu. Kalau melihat Ki Jongoyo itu paham saya. Terus kalau melihat Ki Jongoyo itu lihat kambing lewat aja birahi. lah kambingnya itu dibengesi loh. Iya. Gimana? Makhluk yang mesum itu berarti Dia untuk itu menyimpan benda-benda bersejarah gitu ya? Itu museum. Oh, beda. Beda. Dia itu suka menggoda wanita-wanita. Apalagi wanita yang sedang sendiri. Janda-janda kesepian. Atau wanita yang suami istri tapi LDR gitu. LDR bener? Bener-bener. LDR apa DLR? LDR. LDR. Itu loh. Dia kan sering memembo. Membo bahasa Indonesia ini apa ya? Menyamar. Nah, menyamar seperti menyerupai. Menyerupai seperti suaminya. Makanya kalau ada orang suami istri, suaminya pamit pergi, terus tiba-tiba kok suaminya datang lagi, harus dicurigai. Mungkin dia itu kayak genderuwo. Karena LDR tadi. LDR itu ada kepanjangannya. Ada apa? Lontongnya dawa ribut-ribut. Itu berarti lontongnya genderuwo tadi. Begitu Ki. Itu lontong yang sudah kedaluarsa, dikerubuti jamur. Terus kalau LDR membo-membo. Dia membo-membo. Wah, konon gitu kalau genderuwo itu sudah menggoda wanitanya itu. Dia itu malah bisa berhubungan badan dengan genderuwo. Dan katanya genderuwo itu sangat memuaskan. Oh begitu. Dalam gili itu sangat memuaskan. Ya cuma gini-gini aja. Lah nanti kalau suaminya yang asli itu pulang, itu malah sudah tidak percaya, dikira wah enak ya kemarin gitu. Bisa juga. Makanya banyak wanita yang digoda genderuwo itu ketagihan. Pengen digoda lagi. Ki Jongoyo pernah apa? digoda? Kan wanita. Siapa tahu. Wanita, Pak. Ya, Wanita. Siapa tahu kan Ki Jongoyo kan kalau malam dandanannya beda, nanti genderuwonya tertarik. Konon malah ada itu loh, orang ritual yang manggil genderuwo itu pakai menyembelih gagak hitam darahnya untuk persembahan
genderuwo. Kalau orang Untuk manggil genderuwo itu mendatangkan. fungsinya untuk apa? Katanya genderuwo begitu muncul aja, orang-orang itu semuanya pada ketakutan. Lah, Ki. biasanya yang manggil itu laki-laki. Untuk apa? Karena diambil keahliannya genderuwo yang gini tadi loh. Wah, padahal dia nggak tahu. Gimana? Kalau dia pakai ilmu seperti itu, manggil genderuwo terus dipakai supaya kuat berhohoye. Padahal yang hohoye itu bukan dia. Lah? Ya genderuwonya itu. Merasuk dalam Merasuk, dirinya. Padahal ya dimanfaatin sama genderuwo juga. Tapi untuk genderuwo itu bisa nggak digunakan untuk pesugihan atau istilahnya karena dengan bentuk dan perwujudannya yang menakutkan nih jadi security keamanan lingkungan sekitar. Biasanya itu orang kalau manggil genderuwo itu selain dipakai untuk kekuatan hohoye tadi juga untuk menyerang pihak lain. Jadi dia manggil genderuwo terus ditanam di suatu tempat supaya jadi Ya kalau ditanam nggak bisa kemana-mana. Kalau sudah ditanam. ya kan bisa tumbuh kalau ditanam. Bukan gitu, maksudnya dibuat misal di suatu tempat begitu hawanya akan jadi negatif. Orang-orang yang tinggal di situ biasanya seperti itu. Jadi untuk mengganggu orang yang dimusuhi gitu. Itu biasanya dipanggil genderuwo itu. Oh iya. Ini ada yang tanya yaitu penggemar kita. Lewat apa tanyanya? Ini ada tanya. Oh, Maaf, Mas. Lewat komen. Lewat komen. Maaf Mas dan Ki Jongoyo, saya mau tanya. Saya Lagi digawe kok wis enak sing. Yuwarti Kuru bakule jenang lemu. Wah. Ya. Bagaimana caranya menangkal genderuwo agar tidak menggoda kami? Nah, karena gitu. Yuwarti Kuru bakule jenang lemu ini sendirian di rumah. Nah, mudah banget. Pilihlah tempat yang nggak ada genderuwonya, wes nggak bakal didatang. Ya maksudnya ada trik solusi kalau dikejar buto ijo melempar terasi, ya. Kalau dikejar garangan ya dilempar apa gitu loh. Genderuwo itu sukanya tempat yang lembab-lembab, kotor, pojokan kotor, kamar mandi yang sering nggak dipakai gitu. Lah supaya menangkal, nggak ada lagi genderuwo yang main-main. Ya sering dibersihkan saja rumahnya, sering dibersihkan gitu. Kalau kayak kita sebagai orang kan suka yang bersih-bersih. Kalau genderuwo kebalikannya, sukanya yang kotor-kotor. Makanya kalau rumah itu sering dibersihkan, dia akan nggak kerasan sendiri gitu. Dia akan pergi. Tapi untuk cari tempat yang kotor yang lain. Tempat gitu ya, tempat atau suatu ya tempat tadi yang tidak pernah kita kunjungi, kita bisa nggak untuk mendeteksi atau mengidentifikasi kalau tempat itu ada genderuwonya atau enggak gitu? Biasanya kan kalau ciri-ciri yang bisa dikenali itu dari baunya. Baunya itu loh. Baunya itu kayak godokan kentang gitu loh. Oh, iya. Itu tahu. Pernah tak? Kok sekarang saya bau? Ini kentang saya, Pak. Saya kira kok tiba-tiba kok datang gitu. Kentang saya itu kentang Zimbabwe. Jadi agak besar, hitam dan berbulu. Kentangnya Pak Ki Jongoyo seperti apa? Kentang mana? Oh, saya kentang Eropa. Oh, makanya agak merah-merah itu. Oh, iya. Udunin ya Pak ya? Saya kentangnya Bukan ya, ini kalau cerita masalah misteri. itu loh, kalau kan? tanaman kentang itu kalau di Eropa sana kan bersih. Iya. Nggak seperti di kita kan hitam-hitam gitu. Terus mengenai genderuwo ini makhluk yang menjadi momok. Nah, ini beda nggak? Momok itu katanya juga ciri fisiknya sama dengan genderuwo. Nah ini sebenarnya momok dengan genderuwo itu sama nggak? Oh beda. Kalau momok ini hantu ya. Sampai itu pakai hantu katanya. Saya belum pernah ketemu kalau yang momok ini. Ya kalau momok itu setahu saya anak-anak itu snack. Snack. Momok gigi. Beda. Kalau genderuwo itu tinggi besar gitu. Kalau momok itu lebih ke yang
kalau genderuwo itu nggak ada ekornya. Kalau momok itu ada Ada ekornya. ekornya? Heeh. Oh, itu laki-laki baru momok. Kalau adiknya itu siapa? Adiknya momok. Itu katanya ada yang perempuan. Itu Nini. Jangan bercanda loh Ki. Wah, itu loh yang sekarang itu ada gen. Oh, gen. Gen. Kalau di Jakarta itu ada Gen Halilintar. Kalau di sini genderuwo itu ada. Kalau di tetangga saya itu malah orangnya suka membiarkan. Dia tuh punya gen karepe kok. Gen sak karepe gitu. Yaudah, kita ngobrol mengenai genderuwo. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk penggemar semuanya bisa berkomentar atau inbox atau DM. Saya dengan Ki Jongoyo akan membahas apa, kami persilakan, akan kita bahas di topik berikutnya. Dan untuk penggemar kita di Poliklinik ini Ki Jongoyo, ada pesan-pesan khusus nggak? Baiklah, buat para penonton sekalian, pesan untuk Anda semuanya, jadilah seperti genderuwo. Ya, kok malah jadilah seperti genderuwo tadi? Genderuwo itu biar tinggi, besar, dan sakti, tapi dia itu tidak sombong, tidak suka pamer. Nggak kelihatan kok dia itu, ya kan? Nggak suka pamer, nggak suka sombong, biarpun tinggi besar nggak sombong. Dia itu selalu menyembunyikan. Demikian tadi pesan dari Ki Jongoyo untuk seluruh penggemar Poliklinik. Jangan menganggap obrolan kita ini serius, jangan menganggap obrolan kita ini penting, jadi tidak ada yang bisa diambil dari obrolan kita berdua. Ya wes, habiskan kuota Anda untuk Poliklinik.